Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim yang sadar diri bahwa semua apa yang dapat kita raih dan kita rasakan saat ini adalah merupakan karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah semestinya di setiap waktu dan kesempatan kita menyampaikan rasa syukur kepadanya. Untuk itu, di kesempatan siang hari ini selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita buat pengakuan dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kita sampaikan pernyataan syukur kepada Allah Ta'ala melalui lisan kita dengan kalimat tahmid atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Baik nikmat batiniah berupa iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat jasadiah, di antaranya adalah kesehatan, keselamatan, dan juga kelapangan rezeki. Selanjutnya, agar rasa syukur itu tidak berhenti pada pengakuan dan pernyataan, maka hendaknya kita menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut sebagai sarana untuk mencapai keridhaannya. Dan juga marilah kita berupaya secara maksimal agar tetap istiqomah di atas agama yang hak, yaitu selalu berusaha menegakkan tauhid dan meninggalkan perkara-perkara syirik, berusaha menghidup-hidupkan sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang menselisihinya. Sehingga dengan jalan tersebut kita berharap akan mendapatkan makom atau kedudukan tertinggi seorang hamba di hadapan Allah, yaitu ketakwaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, hari ini
adalah hari Jumat di pekan pertama bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Demikian pula 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga hari Jumat kali ini merupakan Jumat yang sangat istimewa karena bertemunya dua keistimewaan, dua kemuliaan dan keberkahan. Kemuliaan dan keberkahan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, termasuk jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang pergi berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada sesuatu pun yang balik, artinya mati dalam keadaan syahid. Di antara perintah yang wajib untuk dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah oleh kaum muslimin yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan secara fisik dan harta, dan juga menyembelih binatang kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Yaumun Nahar, dan juga pada tanggal 11, 12 atau 13 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumut Tasyrik. Para ulama berselisih pendapat tentang kedudukan atau hukum melaksanakan ibadah kurban. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib atau fardu ain, dan sebagian berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun demikian, bagi jamaah sekalian yang memiliki kelapangan rezeki hendaknya melaksanakan perintah berkurban tersebut, karena Rasulullah SAW di dalam sabdanya, beliau mengingatkan kepada kita, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabana musolana. Hadis rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang memiliki harta atau kelapangan rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut, maka tahulah kita betapa urgen dan pentingnya ibadah kurban bagi seorang muslim. Ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi juga ibadah yang memiliki nilai-nilai sosial serta historis. Untuk itu, dalam rangka saling mengingatkan dan menguatkan agar kita termotivasi dan bersemangat untuk melaksanakan kurban, maka pada kesempatan siang hari ini, marilah kita mencoba mendulang hikmah di balik perintah kurban. Ibadah kurban yang memiliki nuansa ritual dan sosial tentu memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Dan di antaranya adalah yang pertama, berkurban mengajarkan kepada kita arti kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, dan juga totalitas ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya.
Hal ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat yang 102 dan 107. Di mana dalam kisahnya pada ayat-ayat tersebut Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah melalui mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan menjembelih putra tercintanya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada putranya, "Wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu?" Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, fasatajidni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dengan kesabaran yang penuh, keikhlasan, semangat berkorban, totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam bermaksud hendak melaksanakan perintah Allah tersebut. Dan pada puncak kepasrahan keduanya, maka Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengganti kurban Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Faidah atau pelajaran yang dapat kita petik, hendaknya apabila di antara kita akan melaksanakan ibadah kurban, amaliyah tersebut dibangun di atas fondasi kesabaran, keikhlasan, semangat berkorban, dan juga totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, "La yanala Allaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang akan dapat mencapainya. Kemudian yang kedua, berkorban adalah merupakan aktualisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang sangat banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah dia yang terputus. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah dan kita umatnya, Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita. Maka sebagai imbal balik, sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih kita atas semua nikmat yang Allah berikan tersebut, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan juga untuk berkorban. Karena itu sebagai ungkapan rasa syukur bagi kita yang berkelapangan rezeki, hendaknya kita memprioritaskan untuk melaksanakan. Dan apabila kita tidak mau melaksanakannya, maka perlu dipertanyakan, di manakah rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ingatlah akan peringatan Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhan mau memaklumkan, sesungguhnya apabila kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku teramat pedih. Kemudian hikmah yang ketiga, berkurban merupakan pembuktian rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral hadirin,
sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika tiap-tiap kita ditanya, apakah Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu kita akan spontan menjawab, ya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Namun, apakah pernyataan saya telah mencintai Allah dan Rasulnya itu cukup sebagai bukti bahwa seseorang telah mencintai Allah dan Rasulnya? Ternyata tidak. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu memerlukan pembuktian berupa amal perbuatan. Yang jika Allah dan Rasulnya telah menunjukkan suatu amal perbuatan yang dicintai, namun kemudian kita tidak mau melaksanakannya, maka pernyataan kecintaan kita itu hanyalah sekedar omong kosong belaka. Berkorban adalah termasuk salah satu amal yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, "Ma min amalin ibnu Adam yauman nahr amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari raya Idul Qurban yang lebih dicintai Allah, melebihi daripada mengucurkan darah, yaitu berkorban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa arfariha wa asy'ariha. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Wa inad damma la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Dan sesungguhnya darahnya itu akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun binatang kurban itu disembelih sebelum darahnya menyentuh tanah. Karena itu ikhlaskanlah di dalam menyembelihnya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat, hikmah yang dapat kita petik dari ibadah berkurban, yaitu berkorban dapat mempererat tali persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Melalui kurban kita diingatkan akan arti penting solidaritas atau kesetiakawanan terhadap sesama kaum muslimin. Betapa tidak, sebagian daging dari binatang korban yang kita sembelih harus ditasyarufkan kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang kekurangan, yang berada dalam keadaan miskin, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sebagai empati atas penderitaan yang mereka alami, yang serba dalam kekurangan, yang teraniaya, yang memikul beban kehidupan yang amat berat. Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan, agar kita merasa senasib sepenanggungan dalam kehidupan keseharian dengan mereka. Seolah-olah kita berkata, sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang kamu rasa dan kamu tanggung adalah juga rasa yang aku dan aku tanggung. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mataral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'afutihim kama salil jasadi igas tak udwan taja'alahu sa'aruhu jasadihi bisaharin wal huma sa'iru jasadihi bisahari wal huma. Kamu melihat bagaimana orang-orang mukmin di dalam berkasih sayang, saling mencinta, saling bertenggang rasa, seperti mereka adalah satu tubuh.
Apabila satu bagian tubuh merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasa panas dan tidak dapat tidur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Karena itu, marilah kita jadikan momen Idul Kurban ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesabaran, keikhlasan, semangat berkorban, dan juga totalitas ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kecintaan, dan juga kita jadikan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin badala fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsihi. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.